sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Biarlah kita masih diberi kesempatan dari Tuhan dapat mengikuti ibadah online, persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Biarlah sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita ambil saat kudus kita. Kita akan menyanyikan orang yang berharap kepada Tuhan. Karena setiap orang yang berharap kepada Tuhan, maka dia juga mendapatkan pengharapan itu. Dia mempunyai satu kekuatan iman di dalam. Kami juga mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan selama ini, Tuhan. Walaupun kami, Tuhan, beribadah secara online, tetapi Tuhan telah memampukan kami, ya Tuhan, untuk tetap dapat mengikuti ibadah persekutuan doa pada pagi hari. Tuhan, sebelumnya biarlah Tuhan Engkau mensucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Biarlah setiap yang kami naikkan, baik puji-pujianmu maupun doa-doa yang kami naikkan, kiranya boleh berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan sekalian, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan menyanyikan Kristus Jawaban. Saudara sekalian, pertama kita akan berdoa untuk setiap jemaat GKI, untuk jemaat GKI Agape Kelapa Gading maupun jemaat GKI Agape Pos Film Latimas. Kiranya biarlah Tuhan yang selalu memberikan kekuatan kepada mereka terutama di masa pandemi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Biarlah Tuhan yang memelihara akan setiap jemaat, baik jemaat GKI Agape Pos Kelapa Gading maupun Pos Film Latimas. Biarlah Tuhan mereka tetap setia dan taat kepadamu. Mereka akan diberikan kekuatan daripadamu, ya Tuhan, di dalam mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah iman mereka tetap teguh, ya Tuhan, di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk
setiap khotbah melalui media online, kiranya setiap khotbah itu dapat menjangkau setiap orang yang belum percaya, sehingga boleh banyak orang yang boleh bertobat melalui media online. Tuhan pakai, biarlah boleh menjamah hati mereka. Ini kita berdoa bersama-sama. Tuhan, biarlah Tuhan kami menyerahkan, kami mengucap syukur ya Tuhan adanya ibadah online. Biarlah melalui ibadah online ini ya Tuhan, Kau pakai agar Tuhan dapat menjangkau jiwa-jiwa yang saat ini terhilang, agar mereka Tuhan boleh merasa Tuhan dan dijamah hatinya, dan mereka boleh mengalami pertobatan di dalam Kristus, dan mereka Tuhan biarlah mereka boleh melihat ya Tuhan melalui YouTube, media online. Kau pakai Tuhan menjadi media untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan dapat mengubah hati setiap orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk pemerintah dalam mendistribusikan vaksin, sehingga vaksin itu dapat dimanfaatkan dan dapat berguna kepada lapisan masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah juga tahap kedua agar semua boleh berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia ini. Tuhan, biarlah Tuhan Kau pakai pemerintahan kami, yaitu Presiden Joko Widodo. Tuhan mampukan memberikan hikmat marifat daripadanya. Kiranya Tuhan dimampukan Tuhan agar pendistribusian vaksin ini dapat merata ke seluruh rakyat Indonesia, dan seluruh rakyat Indonesia dapat menikmati ya Tuhan, sehingga mereka boleh terbebas atau mereka boleh mempunyai imun yang akhirnya membuat mereka boleh lebih dapat bekerja dengan baik, dengan luasa. Biarlah Tuhan juga dalam tahap vaksin yang kedua ini Tuhan, biarlah Tuhan agar vaksin yang kedua ini juga boleh berjalan seperti tahap yang pertama. Semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan yang jadilah. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua doa-doa ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan, biarlah Tuhan yang menjawab sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala doa ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, jika sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk Tuhan. Kita akan menyanyikan "Kusiapkan Hatiku Tuhan". Firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa.
Bapa, kami bersyukur pagi ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan di dalam ibadah doa pagi ini untuk bisa mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-31. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian untuk mendengarkannya bersama-sama. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman itu dalam hidup kita. Hari ini kita bersyukur kita sudah melewati masa sengsara Kristus. Kita juga telah melewati Paskah hari kebangkitan Kristus. Dan hari ini di dalam ibadah doa pagi kita mendengar kembali sebuah kisah yang dialami oleh rasul-rasul Tuhan. Rasul yang disebutkan di dalam Nats ini yaitu Rasul Petrus dan Yohanes. Dikatakan apa yang terjadi pada dua orang Rasul Tuhan ini. Mereka baru dilepaskan dari persidangan tokoh-tokoh agama Yahudi. Persidangan agama, mahkamah agama Yahudi. Dan di dalam persidangan itu, mereka diintimidasi. Mereka diancam. Bahkan bisa dikatakan mereka juga ditekan sedemikian rupa supaya mereka jangan lagi berbicara dalam nama Yesus. Jangan lagi bercerita, memberitakan firman Allah, menceritakan tentang pribadi Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit dari kematian itu. Dan jikalau mereka masih nekat melakukan tindakan itu, maka hukumannya akan lebih berat lagi. Dan mereka sekarang sudah dilepaskan dengan sebuah ancaman, jangan bicara lagi dalam nama Yesus. Kalau mereka masih bicara dalam nama Yesus, mereka akan mengalami kondisi semakin sulit. Lalu ketika Simon Petrus dan juga Yohanes dilepaskan, mereka pergi kemana? Di dalam Alkitab ini dicatat, mereka pergi kepada teman-teman mereka. Yaitu tentunya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mereka berkumpul bersama-sama dengan para murid yang lain. Dan di dalam perkumpulan yang dihadiri oleh Petrus dan Yohanes, apa yang mereka katakan di dalam perkumpulan itu? Dikatakan,
Mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, bangsa Yahudi? Yaitu ancaman dan intimidasi agar mereka jangan bicara lagi dalam nama Yesus. Dan ini tentunya bertolak belakang dengan apa yang menjadi amanat agung Kristus. Jadi ketika mereka ceritakan itu kepada teman-teman mereka, bagaimana reaksi, respon dari orang-orang yang mendengar cerita dari kedua rasul ini? Apa mereka marah-marah? Apa mereka semakin kecut hati dan semakin takut? Dikatakan tidak. Tokoh-tokoh agama Yahudi boleh melakukan apa saja, melakukan tindakan ancaman demi ancaman. Orang-orang sekeliling mereka boleh melakukan segala aniaya, segala tindakan-tindakan untuk menekan mereka. Tetapi mereka ingat, ada satu pribadi di mana mereka bisa mengutarakan, mengungkapkan kondisi yang sedang dihadapi pada saat itu. Itu kepada siapa? Mereka menyampaikan apa yang menjadi pergumulan saat itu. Dikatakan, mereka bersama-sama berseru kepada Allah. Mereka bersama-sama berseru, berdoa kepada Allah. Lalu pertanyaannya ketika mereka berseru, berdoa kepada Allah, apa yang mereka sampaikan kepada Allah? Kalau kita membaca di dalam nas ini, saya mencatat ada 4 hal yang mereka serukan kepada Allah. Yang pertama di dalam seruannya, mereka mengakui akan kedaulatan Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah yang bertata, Allah yang berkuasa dan berdaulat di atas muka bumi dan di seluruh ciptaannya. Sehingga di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, mereka bersama-sama berseru kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Sebuah pengakuan bahwa hanya Tuhan sajalah Sang Pencipta yang berdaulat atas segala sesuatu di muka bumi ini, atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Itu yang mereka serukan, sebuah pengakuan akan kedaulatan Allah atas ciptaannya. Yang kedua yang mereka serukan, yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-25, mereka mengungkapkan apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab suci. Apa yang akan terjadi yang dialami oleh Yesus. Dan itu sebuah penggenapan. Bukanlah sesuatu secara kebetulan yang direncanakan oleh manusia. Tidak. Tetapi adalah sebuah rencana besar Allah, kehendak Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan melalui itu semua, Kristus harus menderita. Yesus harus mengalami kondisi-kondisi yang sulit sampai pada akhirnya harus mengalami kematian. Tapi dia tidak terus-terusan ada di dalam kubur. Dia sudah menang atas kematian itu. Dia bangkit dari kematian itu. Sehingga di dalam seruan orang-orang percaya ini, mereka ungkapkan bahwa segala nubuatan kitab suci itu sudah digenapi. Dan itu sudah terjadi dan mereka lihat dan mereka alami. Kemudian yang ketiga, apa yang mereka serukan? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-29-nya. Dikatakan, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Jadi ketika mereka sudah ungkapkan akan kedaulatan Allah, sebuah pengakuan akan kedaulatan Allah atas ciptaannya, lalu mereka katakan bahwa segala yang terjadi, apa yang dialami oleh Yesus itu ada sebuah penggenapan dari segala nubuatan di dalam kitab suci. Dan hal yang ketiga mereka ungkapkan, Tuhan, Kau tahu akan keadaan yang kami alami sekarang ini. Kondisi yang begitu sulit yang sedang kami alami. Bagaimana pemimpin-pemimpin agama Yahudi, imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama, mahkamah agama sudah mengancam kami. Dan kami sudah tidak bisa lagi untuk menceritakan nama Yesus dengan bebas. Mereka ungkapkan apa yang sedang mereka alami. Kesulitan-kesulitan dan segala kondisi yang sulit
yang mereka sedang hadapi itu. Mereka ungkapkan itu semua. Dan yang keempat yang mereka serukan, dan ini menjadi permintaan mereka kepada Tuhan. Dikatakan, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Luar biasa yang mereka minta. Mereka tidak minta untuk dilepaskan, diselamatkan, dilindungi dari ancaman itu. Tetapi yang mereka minta adalah berikan kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Menceritakan kabar keselamatan di dalam nama Kristus Tuhan. Ini yang mereka serukan kepada Allah. Ketika mereka sudah menyampaikan seruannya kepada Allah, apa yang mereka alami? Ini pertanyaan bagi kita. Apakah setiap kita berseru kepada Allah, seruan kita menjadi sesuatu yang sia-sia? Tidak. Di dalam cerita ini, di dalam naskah dicatat, ketika mereka berseru bersama-sama kepada Allah, menyampaikan apa yang menjadi ketakutan mereka, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi pergumulan mereka saat itu. Dikatakan Allah bertindak. Di dalam ayat yang terakhir dikatakan, sebelum ayat yang ke-31, kita lihat ayat yang ke-30. Di dalam permintaan mereka, berikan keberanian kepada mereka untuk menceritakan firman Allah itu. Terus di dalam ayat ke-30 dikatakan, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi selain mereka minta Tuhan berikan keberanian untuk mereka menyampaikan, berbicara tentang firman Allah, mereka juga minta Tuhan, berikan kami kuasa dalam nama Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan mujizat-mujizat, untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Bukan dalam nama mereka pribadi, tapi mereka menggunakan dalam nama Yesus. Karena hanya dalam nama Yesuslah kuasa itu nyata adanya. Ini yang mereka serukan kepada Allah. Permintaan mereka kepada Allah. Segala sesuatu dia minta dalam nama Yesus. Dan nama Yesus itulah yang akan mereka tinggikan. Terus apa yang Allah lakukan ketika mereka menyampaikan seruan seperti itu? Kita lihat di dalam ayat yang terakhir dari perikop ini. Ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Luar biasa Allah bekerja. Apa yang mereka minta Tuhan berikan itu. Mereka minta keberanian untuk bicara tentang firman Allah. Tuhan berikan Roh Kudus-Nya untuk memberikan keberanian itu. Sehingga ketakutan mereka, kegelisahan mereka digantikan dengan keberanian, dengan damai sejahtera dan sukacita untuk melakukan tugas pemberitaan kabar baik. Memberitakan firman Allah pada jiwa-jiwa yang ada di sekitar mereka. Dan tentunya bukan hanya keberanian untuk berbicara tentang firman Allah, tapi juga mereka diberikan kuasa untuk melakukan mujizat demi mujizat. Nah, hari ini kita boleh mendengar kembali tentang sebuah kisah yang luar biasa. Kisah ketika murid-murid Kristus, orang-orang percaya berada dalam kondisi yang tertekan. Kondisi yang sulit, diintimidasi dan terancam. Apa yang mereka lakukan? Berharap pada manusia? Tidak. Manusia punya keterbatasan untuk memberikan pertolongan itu. Yang mereka lakukan, mereka meminta kepada Allah. Berseru berdoa kepada Allah. Karena Tuhanlah yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dan tidak ada kuasa lain yang mampu untuk mengalahkan kuasa Allah. Jadi biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kondisi apapun yang sedang kita alami sekarang ini, kondisi yang sulit sekalipun, ingatlah engkau berserulah kepada Allah, berdoa kepada Dia. Dan kita yakin bahwa Tuhan mendengar seru doa kita dan Tuhan akan berkarya melepaskan kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Amin firman Tuhan. Mari kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami boleh dengarkan pemberitanya pagi ini. Biarlah setiap kami juga boleh belajar melalui apa yang kami dengar ketika kami berada dalam kondisi yang sulit dan terjepit. Kami bisa berseru, menyampaikan di dalam doa kami kepada Allah yang penuh dengan kuasa. Dan Tuhan mendengar seluruh doa kami, Tuhan juga akan memberikan jawaban pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat ibadah doa pagi yang boleh kami ikuti bersama-sama. Dan sesaat lagi kami akan mengakhiri dan kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan sertai dan Tuhan pimpinlah langkah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah ibadah persekutuan doa pada pagi hari ini, biarlah kita mengucap syukur oleh karena semua itu karena kebaikan Tuhan. Kita akan menyanyikan Bapa terima kasih.